kita sadari, oh ini ternyata hal yang baru yang belum pernah saya pelajari. Itu mengalir. Kadang-kadang kecepatan turunnya ilham itu lebih cepat dari apa yang kita omongkan, apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bejo SA Channel. Oke Bapak Ibu, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang tanda-tanda datangnya ilham. Situ berbagai macam jenis ilham dan tentang turunnya ilham telah bisa kita pahami melalui video itu. Berikut ini saya akan lebih spesifik lagi sharing tentang ilham keilmuan. Jadi tentang bagaimana Allah memberikan pemahaman pada kita, pemahaman yang bersifat baru yang sebelumnya belum kita ketahui atau belum kita pahami. Ya tentunya berdasarkan pengalaman saya ya, selama berspiritual ini. Jadi di antara banyak jenis-jenis ilham, memang ada satu ilham yang bersifat lebih istimewa, yaitu kita diberi pemahaman, diberi satu pembelajaran oleh Allah tentang hal-hal yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Kalau saya sendiri, itu biasanya saya menerima pemahaman-pemahaman itu setelah selesai sholat atau setelah selesai berlatih dzikir nafas ya. Jadi pada saat itu ya, kita bisa mengamati ya, kita bisa mengamati. Ini saya ceritakan prosesnya bagaimana, proses yang saya alami. Nah, dalam kita DN itu kan kita sudah berlatih untuk mengamati ya, mengamati pikiran, mengamati emosi, mengamati yang laisa kamitslihi syai'un ya. Kita seolah-olah bisa menyaksikan itu ya. Termasuk juga mengamati pikiran dan intuisi ya. Ketika diam ya, ini pikiran akan berjalan, pikiran berjalan terus, akhirnya menuju pada satu ranah, satu pemahaman, satu pengetahuan yang belum pernah kita pelajari sebelumnya, tapi kita ikuti terus. Jadi jalannya pikiran kita amati, kita ikuti, nanti pikiran akan terus bekerja ya. Pikiran akan terus bekerja. Kerjanya pikiran tuh menuju pada hal-hal yang baru ya, menuju pada hal-hal yang baru. Nah, ketika pikiran bekerja menuju hal yang baru, itu kita terus amati terus kemana arah pikiran, terus kita amati. Dengan kita mengamati pikiran, itu intuisi berjalan ya, intuisi berjalan. Berjalannya intuisi itu seperti kita diarahkan pada satu satu keilmuan ya, satu keilmuan yang betul-betul baru ya. Nah itu kita amati, oh jalannya begini, oh begini, oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata begini, terus itu. Dan itu tidak dalam bentuk bahasa, jadi tidak dalam bentuk bahasa
Ya, bentuknya proses perjalanan pikiran, proses perjalanan intuisi itu ya mengalir saja. Kita bisa mengamati sehingga kita bisa mengingatnya. Itu. Jadi kita sadar, kesadaran kita mengamati pikiran, proses perjalanan pikiran, kesadaran kita mengamati intuisi yang kita dapatkan, intuisi yang diturunkan pada kita. Nah, sampai intuisi itu akan berhenti sendiri, pikiran akan berhenti sendiri. Pada saat pikiran berhenti, akhirnya setelah selesai, kita sadari, oh ini ternyata hal yang baru yang belum pernah saya pelajari. Kalau toh petunjuk atau perintah itu juga sering datang, sering turun pada saat selesai sholat, selesai berzikir nafas. Namun tidak selamanya seperti itu. Ya. Kadang juga akan turun ketika kita menulis. Ketika menulis, itu mengalir saja. Mengalir. Tapi mengalirnya itu bukan pada hal yang telah kita paham. Mengalirnya itu pada hal yang belum pernah kita pelajari. Ya, begitu. Pada saat ngomong seperti ini, itu mengalir. Kadang-kadang kecepatan turunnya ilham itu lebih cepat dari apa yang kita omongkan, apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu ya, itu memperhatikan video-video saya, itu kadang-kadang ada proses yang terpotong gitu. Kadang-kadang ada yang kelihatan agak janggal mungkin ya, atau terpotong gitu. Itu karena apa? Turunnya ilham lebih cepat dari kemampuan mulut saya untuk mengkomunikasikan. Nah, ini bagaimana kita menyikapi turunnya ilham yang seperti itu? Seperti yang disampaikan Pak Pur ya, selalu buat catatan-catatan, kemudian kita juga bisa langsung rekam atau kita tulis, sehingga saya sendiri pada saat di kamar misalnya, itu ada catatan-catatannya. Catatan ada. Jadi saya sediakan buku seperti ini. Nah, ini buku-buku isinya banyak sih ya, tentang ini. Ini catatan-catatan isinya ilham-ilham ya. Ini banyak sekali. Ada yang terstruktur, ada yang nggak terstruktur. Ya. Kemudian saya juga rekam ya. Kadang kalau pegang HP ini saya langsung ngomong sendiri di depan HP. Kadang juga saya ketik itu di laptop, itu juga ada catatan-catatan dari ilham Allah yang saya peroleh. Jadi itu agar apa? Agar nanti kita bisa sampaikan. Tapi juga tidak semuanya bisa disampaikan ya, tidak semuanya. Kadang-kadang catatan-catatan itu sudah saya susun rapi. Kalimatnya saya perbaiki, kemudian tinggal menyampaikan. Itu kita nggak bisa sampaikan. Itu uniknya ilham, yang berupa pemahaman-pemahaman ilmu pengetahuan. Ya kita terima saja. Proses analisa itu terjadi pada saat ilham itu turun. Ya. Berjalannya intuisi itu pada saat ilham itu turun. Ya. Setelah selesai, ya sudah. Oh seperti ini, ya sudah. Kita tidak bisa nambahi, tidak bisa mengurangi. Memang faktanya seperti ini yang saya dapatkan.
Ya, paling banter kalau ada keraguan-raguan, ini menyimpang atau enggak, saya biasanya langsung cari dalilnya di Al-Quran atau di hadis atau di, ya dua itulah yang pokok. Yang sering saya cocokkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Cocok enggak? Ada ayatnya enggak? Oh ternyata ada, ya sudah. Sehingga memang banyak dari video-video saya itu yang jarang sekali saya ungkapkan dalil-dalil tentang apa yang saya sampaikan. Ya ini PR Bapak Ibu sendiri ya. Apakah yang saya sampaikan ini benar atau salah, itu silahkan di cross check di Al-Quran. Itu caranya. Jadi gimana kita menyikapi agar ilham itu tidak hilang ya, karena turunnya sewaktu-waktu. Tapi saya memang yang lebih banyak, yang pertama biasanya selesai sholat ya, saya diam, saya silatun ke Allah, itu banyak ilham turun. Kemudian yang kedua pada saat selesai berzikir nafas. Nah, yang ketiga kadang-kadang pada saat saya ya begini nih, saya ngobrol begini nih, saya ngomong seperti ini, itu jatuhnya nanti tidak sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan. Nah, jatuhnya sebelumnya saya ingin sampaikan tentang A misalnya, tahu-tahu isinya B. Karena apa? Proses turunnya itu what. Kadang ini saya sampaikan belum selesai sudah turun lagi terus itu. Sehingga apa yang saya omongkan kadang-kadang mungkin berbeda dengan apa yang saya pahami. Itu mohon maklum. Ya, karena mungkin Allah sudah menghendaki seperti itu. Pada saat ngomong, pada saat ngobrol dengan Bapak Ibu ya, ketika di Padepokan atau ketika dimanapun. Nah, ini ya tahu-tahu ada saja turun. Bapak misalnya ada tanya jawab, jangan bertanya pada saya yang sebelumnya saya belum tahu, nah, jawaban itu turun begitu saja. Nah, ini sebenarnya turunnya ilham itu proses belajar saya ya, proses belajar saya. Saya pikir Bapak Ibu juga banyak yang mengalami seperti itu, maka jangan disia-siakan ilham itu. Nah, jangan lakukan penilaian. Udah nggak usah dianalisa lagi benar salahnya. Karena apa? Karena ya sudah itu yang datang dari Allah. Kita nggak usah reka-reka lagi. Nah, ini bisa kita dapatkan kalau kita istiqomah lah dalam berzikir nafas, selalu silatun ke Allah ya, dalam setiap kesempatan dimanapun ya. Jadi terima apa adanya, tidak perlu dianalisa ya, tidak perlu dianalisa, karena kalau dianalisa biasanya ego ikut campur. Ya, ini Bapak Ibu, saya sharing tentang bagaimana proses saya menerima turunnya ilham dari Allah dalam lagu spiritual saya ya. Terima kasih, semoga ini bisa menjadi inspirasi, semoga ini bisa menjadi satu penguatan pada Bapak Ibu semua ya. Oh, saya pernah mengalami ini, oh saya juga mengalami ini, oh saya mengalami dan lain-lain. Itu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.